Bab 24. Ana, kenapa kamu berpikir hal konyol seperti itu? Memangnya mereka tahu apa tentang kita? Jangan dipikirkan masalah itu, tutur Rayhan. Maafkan aku, sungguh aku hanya merasa seperti itu saja. Kamu tahu sendiri kan, orang hanya akan melihat apa yang mereka lihat saja tanpa mendengar hal yang sebenarnya, ucap Ana. Rayhan meraih kedua tangan Ana. Aku akan membungkam orang-orang yang bicara buruk tentang kamu. Ana sadar jika dia berhubungan dengan Rayhan, maka hubungan itu akan diketahui oleh banyak pihak. Rayhan pasti akan mengumumkan jika Ana adalah pacarnya. Media massa serta teman bisnis Ray pasti akan mencari tahu tentang kehidupan Ana. Bagi yang tidak senang pada Rayhan, tentu akan menjadikan hubungan mereka sebagai senjata untuk menjatuhkan Ray. Rayhan memang terkenal sebagai Casanova. Setiap wanita yang dekat dengannya memang selalu menjadi konsumen publik. Konsumsinya publik. Tapi itu hanya isu yang tidak benar, karena Ray selalu membantahnya. Rayhan mendaratkan bibirnya di kening Ana. Ana, jangan takut. Aku tidak akan membiarkan nama kamu menjadi buruk di mata semua orang. Ana mengangguk. Iya. Kita balikan lagi ya? Pinta Rayhan. Iya. Tapi rahasiakan dulu, setidaknya sampai aku kembali dari Paris, ucap Ana. Terserah kamu saja, yang penting kita balikan dulu, ucap Ray. Ray mendekap tubuh Ana dengan erat. Dia bersyukur karena Ana telah kembali padanya. Itu tandanya Ana sudah membuka hatinya. Ana sudah mencintai Rayhan sekarang. Aku mau pulang, sudah larut malam, ucap Ana. Sebentar lagi, baru juga lepas kangen, kata Ray. Aku harus siap-siap untuk berangkat siang besok. Kamu lupa kalau besok aku keluar negeri, tanya Ana. Aku ingat kok, besok siang aku antar kamu ke bandara, ucap Ray. Ana mengangguk. Iya, aku pulang ya. Biar aku antar kamu, sudah malam. Aku takut kalau kamu kenapa-kenapa di jalan, ucap Ray. Tidak usah, aku bisa sendiri. Ana bangkit dari ranjangnya. Jangan membantah, kenapa sih? Ujar Ray kesal. Kamu harus istirahat. Satu lagi, besok tanaman langka itu harus kamu bawa ke rumah, kata Ana. Ray berdecak. Masih saja kamu ingatkan hal itu? Ana terkekeh. Aku pulang ya, kamu lanjut tidur saja. Rayhan mengangguk dan mengantar Ana ke depan pintu rumah. Rayhan membukakan pintu mobil untuk kekasihnya. Rayhan mengecup kening, pipi dan bibir kekasihnya. Rayhan melambaikan tangan saat mobil Ana mulai menjauh darinya. Ray segera meraih ponsel. Dia menelpon suruhannya agar mengikuti mobil Ana. Di dalam perjalanan, Ana tidak langsung pulang. Dia mampir ke sebuah minimarket. Ana hendak membeli perlengkapan wanita. Dia keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam minimarket. Ana menuju tempat perlengkapan pribadi wanita dipajang. Dia mengambil beberapa barang itu dan memasukkannya ke dalam keranjang belanja. Ana menoleh saat namanya dipanggil. Ana menjatuhkan keranjang belanjaannya. Dimas, kamu di sini? Apa kabar, Ana? Tanya Dimas. Aku baik. Bagaimana denganmu? Tanya Ana balik. Dimas mengambil keranjang belanjaan Ana. Dia juga memasukkan kembali belanjaan Ana yang jatuh berserakan.
Dimas memberikan keranjang itu pada Ana. "Terima kasih," ucap Ana seraya mengambil keranjang belanjaan itu dari tangan Dimas. Ana berlalu dari hadapan Dimas, dia menuju kasir. Selesai membayar, Ana keluar dari minimarket. Dia hendak masuk ke dalam mobil tapi tangannya dicekal oleh Dimas. "An, aku ingin bicara padamu," ucap Dimas. "Bicara apa lagi, Dimas? Kita sudah berakhir," lirih Ana. "Please, An, apa kamu benar-benar melupakan aku?" Dimas menatap wajah Ana. "Kamu mau apa jika aku belum bisa melupakan kamu? Tanya Ana dengan lirih. "Ana, perasaanku masih sama seperti dulu. Aku akan menunggu kamu sampai hatimu bisa menerimaku kembali." Dimas melangkah pergi. "Aku tidak akan kembali lagi padamu. Hatiku sudah terisi orang lain," ucap Ana. Dimas menghentikan langkah kakinya, dia membalikkan tubuhnya menghadap Ana. "Tanyakan itu pada hatimu, An. Apa kamu benar-benar mencintai Rehan?" Dimas berlalu dari sana, dia masuk ke dalam mobilnya. Ana menyandarkan tubuhnya pada dinding mobil. "Perasaan apa ini? Aku tidak ingin menyakiti siapapun," lirih Ana. Ana masuk ke dalam mobilnya, dia menyalakan mesin dan melaju menuju kediaman orang tuanya. Sesampainya di rumah, Ana langsung menuju kamar tidur. Dia menutup pintu serta menguncinya. Ana menatap pemandangan luar dari jendela kamar. Ana memang belum bisa melupakan Dimas. Pria itu adalah cintanya, namun luka yang diberikan Dimas juga tidak bisa Ana lupakan. "Semua sudah terlambat, Dimas," lirih Ana. Dering telepon berbunyi dari dalam tas. Ana segera mengambil ponsel itu dan mengangkat panggilan telepon dari Rehan. "Halo, Re. Aku sudah sampai di rumah." "Keluarlah, aku di depan rumahmu." "Apa? Re, kamu?" Ana kesal karena Rehan telah memutuskan hubungan telepon secara sepihak. Ana melihat mobil Re telah berada di luar gerbang rumahnya. Dia keluar dari dalam kamar lalu menuruni anak tangga. Ana membuka pintu rumah, dia berlari keluar membuka gerbang. Ana menemui Rehan yang tengah bersandar di depan mobilnya. "Re, kamu ngapain sih kesini?" tanya Ana. "Masuklah ke mobil," ucap Re. "Kita mau kemana?" tanya Ana lagi. "Masuk saja, An," ucap Re kesal. Re membuka pintu mobil untuk kekasihnya itu. Ana masuk ke dalam mobil dan Re sedikit keras menutup pintu hingga Ana sedikit kaget. Re menyusul masuk ke dalam mobil, dia menyalakan mesin dan melaju. Di dalam perjalanan tidak ada yang masih membuka suara. Ana tidak berani untuk bicara karena melihat wajah Re yang tampak marah. Mobil sampai di sebuah gedung apartemen. Re keluar dulu dari dalam mobil. Dia lalu membuka pintu mobil untuk Ana. "Re, kita mau kemana?" tanya Ana. "Cepat keluar," ucap Re. Ana keluar dan Re menutup pintu mobil dengan keras. Re menarik tangan Ana agar berjalan dengan cepat. Keduanya masuk ke dalam lift. Re menekan angka 8. Re dan Ana keluar saat pintu lift terbuka. Rehan membawa Ana menuju sebuah flat. Dia menekan kode sandi di samping kanan pintu. Pintu terbuka. Re membawa masuk Ana ke dalam. Terlihat ruangan apartemen itu sangat mewah. Re kembali menarik tangan Ana. Dia membawa kekasihnya itu masuk ke dalam kamar.
Ray mengunci pintu kamar, dia membuka jaket yang melekat di tubuhnya. Ray meraih tengkuk leher Anna, dia langsung mendaratkan kecupan di bibir sang kekasih. Rayhan melahap rakus bibir mungil Anna. Dia juga mendorong Anna hingga terbaring ke atas ranjang kasur. Tangan Rayhan sudah menjalar kemana-mana. Anna mendorong tubuh Ray. "Kamu kenapa sih?" Anna menarik nafas panjang. Dia berusaha untuk bangkit dari tempat tidur. Tapi Rayhan tetap menahannya agar tetap dalam posisi berbaring. Rayhan membuka paksa baju yang dikenakan oleh Anna. Kancing baju terlepas karena tarikan dari tenaga tangannya. Ray juga membuka pembungkus yang melindungi bagian indah dari tubuh Anna. "Jangan lakukan itu, Rayhan," ucap Anna. "Kenapa? Saat kamu masih milik orang lain, aku bebas. Bahkan kamu juga menginginkan sentuhanku. Lalu, kenapa setelah kamu berpisah dari pria itu, kamu malah menolak sentuhanku?" tanya Rayhan. Anna menatap mata Rayhan yang berkilat marah. Dia sendiri tidak mengerti apa yang terjadi dengan kekasihnya itu. Ray membenamkan kepalanya di sana. Dia melukis tubuh polos itu dengan jejak-jejak merah. Anna meringis karena Ray melakukannya sedikit kasar. Anna membiarkan dulu apa yang dilakukan Ray. Dia tidak ingin memberontak. Anna mengusap kepala Ray dengan lembut. "Ray, apa kamu marah, sayang?" Anna bertanya dengan suara yang lemah lembut. Rayhan mengangkat kepalanya. Anna meraih kedua pipi kekasihnya. Dia membelai lembut serta mengecup kedua belah pipi Rayhan. Ray bangkit dari atas tubuh sang kekasih. Dia menggusar rambutnya ke belakang. Ray beralih duduk di sofa kamar. Anna membungkus dirinya dengan selimut tebal. Dia turun dari atas ranjang dan menghampiri Rayhan. Anna merebahkan kepalanya di bahu Rayhan. "Ada apa?" tanya Anna. "Aku hanya kesal," ucap Ray. Anna mengangkat kepalanya dari bahu Ray. Dia meraih wajah Ray dan menatapnya. "Kesal kenapa? Apa aku ada berbuat salah?" Ray melepas tangan Anna dari wajahnya. "Apa kamu ingin kembali bersama Dimas?" Anna mendelik. "Kenapa kamu membawa nama Dimas?" Ray beranjak berdiri. "Karena kamu masih mencintainya. Apa aku ini masih kurang? Ingat, An, pria itu telah menyakiti kamu." "Rayhan, apa maksud kamu? Apa kamu tidak percaya padaku? Kita baru saja balikan, kamu telah menuduhku yang tidak-tidak," ucap Anna dengan nada meninggi. "Aku tahu jika Dimas menemuimu di minimarket itu. Aku juga tahu apa yang kamu katakan padanya," teriak Ray. Ray memang mengetahui itu semua dari mata-mata yang dia suruh untuk menguntit Anna. Suruhan Ray itu juga merekam ucapan serta tingkah kekasihnya lewat kamera ponsel. Anna menggeleng. "Aku tidak mengatakan apapun. Aku juga tidak tahu jika Dimas ada di tempat yang sama." "Oh ya? Kamu bilang padanya jika kamu masih belum bisa melupakan dia. Kalau kamu masih mencintai Dimas, kenapa kamu bercerai? Jangan memberiku harapan palsu, Anna," ucap Ray kesal. "Kamu salah paham, Rayhan. Aku tidak bermaksud begitu. Memang benar aku belum bisa melupakan Dimas. Aku mohon mengertilah, Ray," lirih Anna. "Aku selalu mengerti kamu, tapi kamu tidak mengerti aku," ucap Ray. Rayhan melangkah keluar kamar. Dia menuju balkon luar.
Ray menghela nafas panjang. Dia cemburu dan juga takut jika Anna akan kembali pada Dimas. Anna membuka lemari pakaian. Dia mengambil kemeja Rehan lalu memakainya. Bajunya sudah tidak bisa dipakai karena Rehan telah merusak kancingnya. Anna keluar dari dalam kamar. Dia mencari kekasih hatinya yang sedang marah dan cemburu. Anna menyusul Rehan di balkon. Terlihat Rehan yang tengah menatap pemandangan lampu kota. Anna memeluk tubuh Ray dari belakang. Tapi Ray melepas tangan Anna. Anna mendengus. "Apa kamu masih marah dan cemburu?" "Aku tidak marah dan cemburu," jawab Ray ketus. Anna menghela nafas. "Rehan, apa kamu pernah dalam posisiku? Mengertilah dengan perasaanku. Aku sudah menerima kamu. Jangan lagi membahas Dimas. Kumohon," lirih Anna. Rehan menatap raut sendu wajah kekasihnya. Dia terlalu gegabah dalam hal ini. Seharusnya Ray sedikit bersabar. Wajar saja jika Anna belum bisa melupakan Dimas. Ray mendekap tubuh Anna. "Maafkan aku." Anna melepas pelukan Ray. Dia memundurkan tubuhnya agar bisa menatap wajah Ray. "Jangan marah lagi. Yakinlah aku hanya untukmu." Ray tersenyum mendengarnya. "Kamu hanya untukku." Anna melingkarkan kedua tangannya di leher Rehan. Dia berjinjit mengecup bibir yang kemerahan itu. Ray melingkarkan tangannya di pinggang ramping Anna. Bibir keduanya saling mengunci dan melahap satu sama lain. Anna melirik jam waker yang berada di samping meja lampu. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Terlihat Rehan masih memeluk tubuhnya dengan posesif. Besok Anna akan berangkat ke Paris. Tapi Rehan malah membawanya ke apartemen. "Anna harus pulang sekarang juga." "Ray, aku harus pulang," kata Anna. Pagi-pagi saja pulangnya. Aku masih ingin bersamamu." Ray bicara dengan mata terpejam. Dia semakin mengeratkan pelukannya di perut Anna. "Aku harus siap-siap. Kamu juga harus cari tanaman itu, kan?" Anna melepas tangan Rehan yang berada di atas perutnya. Dia bangkit dari tidurnya. Rehan tidak membiarkan Anna untuk turun dari ranjang. Dia kembali menarik tubuh Anna agar terbaring. Ray menjadikan Anna guling. "Rehan, aku sesak nafas jika kamu memelukku seperti ini," kesal Anna. "Aku mau puas-puas dulu memelukmu. Kita akan lama gak akan bertemu lagi," kata Ray. Anna berdecak. "Kamu ini tidak pernah puas." Anna mencubit lengan Ray. Ray meringis. "Kok aku dicubit sih? Aku mau pulang sekarang. Sudah cukup acara temu kangennya," ucap Anna. "Sebentar sayang." Ray kembali menarik Anna hingga terbaring. Dia sudah dalam posisi di atas Anna. Ray mengecup kening pipi dan seluruh wajah Anna. "Ray, hentikan, aku geli." Anna merasa geli karena Ray tidak berhenti mengecup wajahnya. "Bibir lagi. Tadi wajah, sekarang bibir manismu." Ray mengecup bibir Anna berkali-kali. "Sudah, Ray," ucap Anna. "Tadi itu cuma kecupan sekilas. Kecupan yang sebenarnya belum," ucap Ray sambil terkekeh. Ray mengecup bibir Anna dengan lembut. Dia mengunci serta melahapnya dengan lembut. Mereka saling bertukar saliva. Anna mendorong tubuh Rehan. Dia sudah kehabisan nafas. "Cukup, Ray."
Kesal Ana. Bersambung.